ajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di hadapan mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkataan mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Perikop yang berjudul Paulus di hadapan Felix. Jadi, untuk menyelamatkan Paulus, kepala pasukan mengirim Paulus ke Felix. Di situ Felix juga memanggil imam besar Ananias dan pengacara Tertulus untuk mendengar apa perkataan mereka. Tertulus mengatakan, telah nyata kepada kami di ayat 5 bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ini yang dikatakan Tertulus mengenai Paulus, orang yang tidak beradab, kata Tertulus mengenai Paulus. Tertulus sama sekali tidak mengenal Paulus. Belum pernah mengenal secara pribadi, tidak bisa merasakan Roh Kudus yang di dalam diri Paulus. Dan itu yang dikatakan oleh Tertulus. Dikatakan misalnya seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Ini dakwaan Tertulus yang merupakan pengacara dari imam besar Ananias dan beberapa orang tua-tua dan jadi dari pihak orang Yahudi diwakili Tertulus untuk menyatakan dakwaan tersebut. Dan ini lagi yang dikatakan Tertulus mengenai Paulus. Di ayat 6, malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami.